Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Yavia Rasi dengan NIM 12310011154. Saya mahasiswa dari jurusan manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya cantumkan dalam artikel ilmiah mengenai siklus kehidupan katak. Nah, langsung saja saya presentasinya. Oke. Nah, siklus kehidupan katak. Yang kita tahu sendiri mungkin ada beberapa siklus kehidupan katak. Dan saya sudah membagi di sini, yaitu kehidupan katak itu dimulai dari telur, lalu lanjut ke berudu, lalu ke katak kepompong, lalu katak muda hingga katak dewasa. Nah, yang pertama, telur. Telur katak itu diletakkan di air oleh induk katak betina. Telur-telur tersebut akan menetas setelah beberapa waktu. Nah, ketika katak jantan dan betina melakukan reproduksi, maka katak betina atau hasil dari hubungan pasangan katak jantan dan betina itu menghasilkan telur. Nah, telur-telur tersebut itu nanti diletakkan di air, dan mungkin beberapa dari kita pasti ketika ke sungai atau ke parit mungkin biasanya katak meletakkan ya beberapa telurnya di situ, atau mungkin di atas daun atau di bawah bebatuan biasanya di situ ada, tapi paling banyak itu katak meletakkan telurnya di air gitu. Nah, telur itu merupakan fase awal dari siklus kehidupan katak. Lanjut kedua, berudu. Nah, berudu sendiri adalah hasil dari penetasan telur. Nah, telur yang sudah diletakkan tadi itu setelah beberapa waktu akan menetas, sama seperti telur ayam, telur katak juga menetas. Nah, telur yang menetas tersebut menjadi larva atau berudu yang mungkin sering kita lihat di air. Itu bentuknya kayak seperti ikan yang punya ekor untuk berenang. Nah, tapi di fase kehidupan ini, siklus kehidupan katak ini, katak bernafas melalui insang. Sama seperti ikan, katak juga yang masih bentuk berudu larva itu, mereka bernafas melalui insang. Oke, lanjut. Di slide ini katak kepompong. Nah, katak kepompong ini bukan berarti katak ada di dalam kepompong ya. Namun artinya katak kepompong ini itu fase di mana perubahan berudu tadi yang kayak ikan berubah menjadi katak ya. Ada perubahan fisik gitu. Sama seperti kupu-kupu yang dalam kepompongnya itu ya, dalam kepompong itu kupu-kupu mengalami fase di mana perubahan bentuk tubuh dialami oleh kupu-kupu tersebut. Sama seperti katak juga mengalami yang namanya perubahan bentuk fisiknya atau tubuhnya gitu. Mulai dari adanya kaki hingga ekornya yang tadi itu hilang. Karena ekornya tadi itu semakin lama membesar menjadi bentuk tubuhnya gitu. Tapi ekornya mungkin masih ada ya, kalau kata kepompong masih ya mungkin pendek gitu, masih kelihatan, tapi ekornya yang panjang itu udah enggak ada lagi. Oke, lanjut di katak muda. Nah, di katak muda ini bisa dibilang udah jadi katak, nggak berudu lagi. Nah, di fase ini katak sudah punya kaki 4 ya,
dua depan dua belakang, dan ekornya kayaknya udah nggak ada ya. Memang kalau kita lihat juga di air, katak muda itu udah nggak ada ekor. Namun di fase ini kakinya masih pendek, nggak seperti katak dewasa. Lalu ukuran tubuhnya juga masih kecil. Nah, meskipun sudah menjadi katak muda atau menjadi katak, namun dia masih membutuhkan air untuk hidup. Nah, jadi masih nggak bisa bernafas di darat gitu loh. Dan mereka masih perlu di air, banyak di air untuk bisa hidup. Nah, yang terakhir yaitu katak dewasa. Nah, ini adalah fase terakhir siklus kehidupan katak. Katak dewasa itu sama seperti katak yang kita lihat pada umumnya, sudah benar-benar sampai di ukuran tubuhnya yang dewasa, memiliki tangan dan kaki yang panjang ya, yang sesuai dengan ukuran tubuhnya, yang nanti kakinya itu yang kuat itu berfungsi untuk melompat gitu. Karena katakan nggak pernah jalan ya, maksudnya dia kalau mau pindah itu lompat. Dan di fase ini katak sudah punya paru-paru. Nah, dia nggak bernafas lagi pakai insang untuk hidup, tapi punya paru-paru. Nah, bagaimana sih katak bisa bernafas melalui paru-paru? Melalui kulitnya gitu. Dan di kulit katak itu terserap oksigen yang nanti disalurkan melalui saraf hingga ke aliran darahnya sampai ke paru-paru. Oke, di katak ini dia sudah bisa hidup di darat, nggak bergantung lagi sama air gitu, nggak perlu hidup di dalam air lagi. Jadi katak ini udah benar-benar ya, namanya aja katak yang bisa hidup di dua habitat ya istilahnya. Bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat. Jadi itu spesialnya katak. Sama seperti ular mungkin ya. Beberapa jenis ular juga begitu ya, ada yang hidup di air dan juga bisa hidup di darat gitu. Jadi ya sama seperti katak, ular juga biasanya itu menyerap oksigen melalui kulit mungkin ya. Jadi ya sekian penjelasan dari saya mengenai siklus kehidupan katak ya, mulai dari telur, beruduk, hingga menjadi katak ompong, jadi katak muda, hingga ya menjadi katak dewasa. Ya, katak kepompong ini nama lainnya tadi ada di sini. Di slide pertama itu namanya tadpole. Tadi saya kasih di nomor 2 ya. Harusnya dia di nomor 3, tapi itu nggak apa-apa. Beruduk itu larva, katak kepompong itu nama lainnya tadpole. Oke. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Jika ada hal-hal yang dirasa kurang, mohon maafkan. Akhir kata, sekian dari saya. Ucapkan terima kasih.